Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 053 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan tentang teori gelombang. Submateri yang akan saya bahas adalah pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, besaran pada gelombang, sifat-sifat gelombang, jangkauan frekuensi, dan resonansi. Pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, sedangkan medium perantaranya tidak ikut berpindah. Gambar di samping menunjukkan gambar dari gelombang. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium merambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, infrared, dan sinar ultraviolet. Berdasarkan arah rambat dan getarnya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh, gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Gambar di samping adalah gambar dari gelombang transversal, terdiri atas bukit dan lembah. Panjang gelombang transversal merupakan jarak dari satu bukit dengan satu lembah. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Gambar di samping adalah gambar dari gelombang longitudinal, terdiri atas rapatan dan renggangan. Panjang gelombang longitudinal merupakan jarak dari satu rapatan dengan satu renggangan. Berdasarkan amplitudonya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama. Contohnya gelombang air dan gelombang bunyi. Gelombang stasioner merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Besaran pada gelombang. Periode gelombang disimbolkan dengan huruf T, adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Dalam sistem internasional, satuannya adalah detik atau second. Kemudian ada frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan huruf F, adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Dalam sistem internasional, satuannya adalah hertz. Kemudian ada panjang gelombang atau lambda, adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Dalam sistem internasional, satuannya adalah meter. Selanjutnya adalah cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan huruf V, merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu detik. Dalam sistem internasional, satuannya adalah meter per sekon. Hubungan antara cepat rambat gelombang, periode, frekuensi, dan panjang gelombang. T sama dengan 1 per F, V sama dengan lambda per T, dan V sama dengan lambda kali F, di mana T adalah periode, F adalah frekuensi, V adalah cepat rambat gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Perhatikan gambar berikut.
Gambar tersebut adalah gambar dari gelombang transversal. Puncak gelombang ditunjukkan oleh titik A dan titik E, sedangkan dasar gelombang ditunjukkan oleh titik C dan titik G. Bukit gelombang ditunjukkan oleh lengkungan OAB dan DEF, sedangkan lembah gelombang ditunjukkan oleh lengkungan BCD dan FGH. Amplitudo dari gelombang tersebut ditunjukkan oleh titik A hingga titik A aksen atau titik C aksen hingga titik C. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan, yang di sini ditunjukkan oleh titik A hingga titik E, atau dua lembah berurutan yang ditunjukkan oleh titik C hingga titik G. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh A hingga G atau C hingga G. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang maka akan dipantulkan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jika dari gambar di samping, sudut datang ditunjukkan oleh I dan sudut pantul ditunjukkan oleh R. Yang kedua, gelombang dapat dibiaskan. Gelombang dapat dibiaskan atau dibelokkan apabila gelombang yang datang menuju medium yang berbeda. Yang ketiga, difraksi gelombang. Pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah kecil. Contohnya, gelombang yang membentur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru setelah melewati lubang tersebut. Hal ini diilustrasikan oleh gambar di samping. Sifat selanjutnya adalah gelombang dapat berinterferensi. Peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Bila terjadi interferensi antara gelombang, gangguan yang terjadi disebut sebagai noise. Semakin banyak radio yang beroperasi pada frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapatkan. Gambar di samping adalah gambar pola interferensi gelombang. Selanjutnya, polarisasi adalah peristiwa penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi hanya bisa terjadi pada gelombang transversal dan dapat terjadi karena adanya pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, serta peristiwa bidang getar. Sifat gelombang selanjutnya adalah dispersi. Suatu gelombang yang melewati media dispersi akan terpecah menjadi beberapa bagian gelombang yang lebih spesifik. Selanjutnya ada jangkauan frekuensi. Gambar yang atas adalah jangkauan frekuensi dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Dimulai dari audio signal yang dapat mencapai frekuensi hingga 10 kHz. Kemudian radio spektrum meliputi AM radio, shortwave radio, FM radio, dan microwave yang dapat mencapai hingga 10 GHz. Kemudian ada eksperimental yang dapat mencapai frekuensi hingga 1 THz, infrared, dan seterusnya. Gambar yang bawah adalah types of radiation yang menunjukkan dari frekuensi terendah hingga tertinggi, dimulai dari radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Sifat gelombang radio. Semakin panjang wavelength atau panjang gelombang, maka semakin jauh gelombang dapat berjalan
dan gelombang tersebut semakin baik dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Semakin pendek wavelength, maka semakin tinggi data rate yang disupport. Propagasi gelombang yang tidak sempurna, gelombang juga dapat dipantulkan dan terpecah oleh objek-objek yang menghalanginya. Yang terakhir ada resonansi, merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran gelombang elektromagnetik luar. Contohnya adalah garpu tala, bergetarnya kaca rumah ketika ada truk besar lewat atau ketika ada petir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.